beliau, itulah sampai ke hikmah dan ketibulanan. Beliau pada ibu itu di kitab Al-Hikam ada lebih 200 kata-kata hikmah atau kata bijak yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Jadi semenjak kita mulai siko pada ibu, alhamdulillah lah dan dua bulan dibalikan di pertemuan yang pengajian siko pada ibu. Jadi inilah masuk awal ke hikmah dan ketibulanan. Hikmah dan ketibulanan dulu kita terkena ada mama awak masih duduk di bawah orang sedang mengajar keramik dia terkena itulah baru lu ini Allah bertemu atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tak lepas dari qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Awak berencana, Allah pun berencana. Sebaik-baik perencanaan, berencana. Ada kata bijak yang sangat luar biasa pada ibu mengenai kawalan kata Allah pada ibu. Boleh jangan menye-menye awak. Boleh jangan upi-upi awak. Kalau mau upi-upi kau jadi awak, enggak yes. Tak ikhlas. Kalau tak ikhlas tak ada nilai di sisi Allah. Nah, awak berencana, Allah pun berencana. Ketika awak tumpangkan rencana awak ke Allah, maka akan Allah penuhi rencana awak. Nah, awak berancang ya Pak. Apa tadi merancang awak ini kan? Dibiarkan alhamdulillah sehat dan risiko. Alhamdulillah ketentuan Allah di dalam mahfuznya apa datang kembali hari Minggu. Nah, namun kalau awak berpaling dari rencana Allah kepada rencana awak, tiada yang berlaku kecuali rencana Allah. Rencana Allah. Orang tadi bapak dan anak ini mungkin itulah ada bro halangan yang lainnya itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Jadi tidak ada orang ibaratnya betul-betul lah, menyemenye lah atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting awak dan awak adalah berusaha berikhtiar secara kita Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di hikmah kedua balik dulu itu berbicara mengenai uzlah. Ini terkenal rumah. Uzlah ini terkenal apa? Arsis. Jadi uzlah itu apa? Berupaya awak untuk menyendiri atau menyingkir agak sejenak dari kehidupan dunia awak. Berusaha untuk menyingkir dan menghindar dari kehidupan dunia. Nah, di antara uzlah yang dapat kita lakukan dulu Bapak dan Ibu, yang sederhana saja mungkin bisa kita lakukan apa itu. Karena awak pun di sekeliling awak Bapak dan Ibu dipenuhi dengan rasa keinginan, rasa syahwat, rasa nafsu yang ada di dalam diri awak. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, tidak ada yang lebih bermanfaat kepada hati awak itu pada ibu kecuali awak uzlah. Nah, uzlah batang itu lah kita nyalihkan. Ada yang cara dengan banyak diam dan banyak mengecekkan pada ibu. Ternyata kata Imam Ibnu Athaillah itu bisa membuat awak fresh pikiran. Karena bawa pada ibu dua pintu maksiat yang awak jalankan dulu masuk dari mana? Apa bisa masuk informasi itu ke dalam pikiran awak? Apa tak pikir awak sesuatu itu? Ada dua pintu apa bisa terpikir awak. Yang pertama, apa dalam maksiat Pak? Matu lah bahasa. Kalau matu tentu ditanya dari dia masing-masing. Kamasnya matu dan awak celia. Matu kamasnya awak celia. Bisa untuk
nambah bisa untuk nanelo. Jalan maksiat makruh. Kalau tak pandai-pandai awak menjaga, jangankan sampai dengan cara-cara apa? Ini di tempat nasib itu bisa kita lakukan melalui HP. Ada tak ada HP pada kita? Disitulah awak dipuji kepada kita. Awak lanjutkankah itu atau tidak? Awak tonton itu atau tidak? Karena kalau keinginan nafsu dan kita keturunan kepada ibu, apalagi syahwat itu adalah kecenderungan hewani kepada ibu, ikut pasti akan awak. Ya, tonton mungkin yang lain dia yang baru dalam HP itu pada ibu. Tapi alhamdulillah Pak, disitulah ujian bagi awak pada ibu. Ketika sangat awak kuat, kau tahu tidak? Orang dalam maksudnya baru dari mau pada ibu. Banyak informasi dan keluar dan lawan dan apa pada ibu. Akhirnya Pak, keluar dari ucapan awak. Dan dari kan. Pengujian itu terjadi dengan doa. Karena ada nanti tangkap. Ada informasi dan tangkap. Dia makanya ya ada doa sedikit. Akhirnya jadi orang tu. Jadi dua lah bapaknya, matu dan terima. Itulah jalan terbesar maksiat yang terjadi. Kalau seandainya awak tidak antisipasi. Jadi macam caranya, kalau seandainya mencari sesuatu yang tak baik itu, ingat saja, Allah pasti akan melihat kita. Tamapun awak tak bisa apa, tamapun awak tak bisa. Pasti nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian setelah itu pada ibu mengenai usulah itu juga dengan banyak lapar dari mana seperti berpuasa juga bisa menahan nafsu itu kepada ibu. Karena kalau kita puasa kan agak kurang sesuaikan dengan Allah. Karena itu juga sudah sesuatu ya. Kalau puasa kan terasa agak kurang beraktivitas dan memang untuk membuat sesuatu memang bisa untuk mengurangi rasa keinginan awal itu. Makanya kalau ingin awal usulah ya bisa banyak diam, bisa menahan lapar. Kemudian salah satu bisa awal malam itu luar biasa itu. Tahajud itu adalah salah satu usulah kepada ibu. Nah, salah satu usulah itu yang kita jalankan di pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini kita masuk ke hikmah dan katibu balik. Apa kata Imam Ibnu Athaillah di dalam hikmah dan katibu balik itu pada ibu? Kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwali muntabi'atun fi mir'atihi. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? Bagaimana mungkin terbit cahaya di hati, sementara gambaran-gambaran alam itu muncul di cermin hatinya. Semua pada ibu, bagaimana terbit cahaya di hati, sementara bayangan atau gambar-gambar alam tua terbit di cermin hatinya. Ternyata pada ibu, awak itu punya cermin masing-masing. Di hati awak itu punya cermin. Cermin itu apa menunjukkan? Memantulkan siapa? Diri awak. Gambar-gambar awak dan ibu tidak gambar-gambar yang panjang. Gambar-gambar yang muncul ketika awak sembahyang. Awak dengar tak? Awak sholat tadi ada tak bayang? Ada. Itu ni mana? Itu mana? Suarul aqwal. Gambar alam. Apa tu alam? Alam tu apa yang selain daripada Allah tu alam. Apa yang selain daripada Allah alam tu.
Awak kalau sembahyang banyak tapi dia doa. Tunjuk gambaran-gambaran alam tuh. Gambaran alam tuh. Bahkan kok bisa muncul ketika Allah sholat. Ketika Allah sholat hilang. Ketika Allah sholat hilang kan. Misalnya mama kuncinya hilang kan. Dalam sembahyang terbayang kan. Sudah sembahyang masih muncul kan? Tidak. Itulah namanya suwarul aqwan, gambar-gambar alam yang ada di dalam cermin hati awak. Kalau awak baca minwa, misalnya gambar alam yang ada di cermin itu kan itu yang dipatulkan. Kalau Allah nanti kau cerminkan uswah awak sama uswah, Allah pun nanti patulannya. Ini ditanya ke diri Allah masing-masing. Iya ke Allah ini ini siapa dia supaya? Atau ini lain-lain awak dia supaya? Pas wudhu sudah mulai di dalam supaya. Ya Allah, kalau boleh dihidup boleh dihidup. Pas wudhu sudah mulai di dalam supaya. Supaya mau itulah pada ibu. Karena di dalam hati itu ada cermin. Cermin itu memantulkan apa yang terletak di buku di hadapannya. Kalau mengana tentang foto kesumayan lu, ya itu dulu apa soal kesumayan. Kalau mengenai tentang anak awak, ya anak akan bawa nanti di cermin itu. Karena lu akan memantulkan apa yang diharapkan cermin itu. Jadi bahkan kata Imam Ibnu Athaillah, bahkan hati awak pun kebaca ayuwa. Sementara di dalam pikiran awak itu masih banyak gambaran alam. Dan Allah tak pikirkan kepada waktu itu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tak pernah khusyuk. Itu doa. Berdoa awak ke Allah, ya Allah, jauhkanlah hati hamba dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tak terpaut ke Engkau, ya Allah. Maka pengenalan lain-lain itu kata Allah, ya Allah. Banyak terkenal. Akhirnya orang salat sampai rakaat terjadi 5 rakaat. Itu sudah terjadi apa tadi? Karena panganawa itu tidak kan? Allah. Panganawa ke alam suwarul aqwan. Makanya berminta kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari hati yang tak pernah khusyuk, hati yang tak pernah terpaut kepada Engkau dan Rasulullah. Itulah kata Imam Ibnu Athaillah. Kalau baca baca ayat sementara supaya masih kita kanan kajian kan? Kajian. Bukti salat awal dengan khusyuk ada mana itu? Apalagi ada terkenal dalam sembahyangnya. Sudah sembahyang langsung itu tanya kawan. Iyo. Akan gimana? Dari mana? Namanya Allah. Itulah bapaknya itu. Itulah cerminan hati awak. Tapi kalau cerminan hati awak memang Allah, yang tujuannya Allah, maka apa? Khusyuklah salat awak. Itulah diri bapaknya itu. Aduh, orang lain. Aduh, lain serangan dari jin setan bapaknya itu nampak ngadu awak. Nanti awak setelah bisa mempengaruhi pada diri. Ada nanti jin nanti yang kawah nanti. Maka berdoa Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Dapat ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tak pernah khusyuk. Itu yang pertama kata Imam Ibnu Athaillah. Kemudian yang kedua,
Kalau pada ibu di mana tiga wali itu pertanyaan yang mesti kita renungi. Kaifa yarhanu ila Allah wa huwa muqabbalun bi syahawati. Anak kedua pada ibu, bagaimana engkau akan rihlah berjalan kepada Allah wa huwa muqabbalun bi syahawati, sementara engkau dibelenggu oleh syahwat. Nah, pertanyaan kedua pada ibu, iyo awakku berjalan kepada Allah. Ya mana lah taubat awakku. Ya mana lakukan perjalanan awak ke Allah Subhanahu wa taala. Ya mana berbeda hidayah awak. Ya mana sebenarnya berbeda hidayah awak pada ibu. Sementara awak masih dibelenggu oleh syahwat. Keinginan yang kadang kalau keinginan itu bapak dan ibu, keinginan yang tak bisa berbuat apa-apa, meremehnya syahwat nafsu, dan bisa merem keinginan itu siapa? Awak apa? Banyak keinginan awak pada itu. Kalau tidak ada lah keinginan awak, mungkin tak berkembang dunia apa itu. Ya tak? Keinginan bola yang membuat dunia ini oleh bola. Tahun 2000 sana boleh tekan ada mak. Tahun 2000 ada apa? Tahun 2000 ada ya? Ada orang. Tapi mungkin orang-orang boleh orang-orang ya. Ini luar biasa. Dari Jakarta. Ini nggak bisa nampak betul kan? Itu kalau tak keinginan itu pada dibuat tak boleh diikulah teknologi pada dibuat. Keinginan orang nak ikulah maaf menyumbangkan. Luar biasanya pengetahuan. Tapi pengetahuan syahwat itu pada dibuat. Keinginan itu kalau tak direm tak muaraf. Kalau tak ada kontrolnya tak muaraf. Baru ini ada dari kenapa pada ibu ini masih perang begini antara Rusia dan Ukraina. Ini luar biasa ni undang-undang itu pada ibu ya. Bagaimana caranya dia membuat itu? Bagaimana luar biasa ni berfikir apa bisa muncul itu kalau tak ada syahwat, keinginan. Syahwat itu mana tahu? Ada di mulut, ada di tangan, ada di pikiran, ada di kaki. Seluruh tubuh juga ada syahwat. Nah, disitulah bapak dan ibu. Kalau seandainya awak dibelenggu oleh syahwat itu, dan awak kendalikan bapak dan ibu, jadi pertanyaannya adalah bagaimana engkau akan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara keinginan engkau tidak bisa engkau tahan. Syahwat engkau pula ialah syahwat yang buruk-buruk bapak dan ibu. Syahwat yang buruk-buruk yang ada dalam diri awak bapak dan ibu tidak bisa awak tahan. Awak kecilnya awak berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahwat untuk berbicara, syahwat untuk keinginan untuk dan berbuat segala macam. Jadi apa itu harus dikelola. Kalau mana ingin berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin awal di mana rihlah di mana berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, di mana itu tekanlah syahwat. Dan diku bersyarat kepada ibu. Jadi bapak dan ibu, kalau tak bisa mengendalikan nafsu, ada terjadi. Tanah orang bisa menjadi tanah silam. Tanah awak. Foto orang bisa menjadi orang. Video orang bisa menjadi video orang. Itu apa yang buat? Kalau syahwat awak bola bisa bertahan pada bola. Video orang bisa menjadi video awak. Lagi tak mah.
syahwat nafsu yang diadu dengan Allah pada ibu. Kalau dakwah didalilkan pada ibu, luar biasa kan. Tanah awal mungkin pada ibu kan dulu kita ini menjadi kadang itu adalah syahwat nafsu pada ibu. Tak tahu lah punya tanah tu lah geser-geser tanah. Angkat tanah di bawahnya bisa ke pas mati kan. Karena tanah bisa ke bawah pada ibu ketika mati. Hah? Awak ini itu barang tanah ke bawah bisa ke 1 kali 2 sama jam? Karena badan awak no. Tanah orang awak itu ada di situ. Kalau tak awak tahan pada ibu nafsu dan syahwat awak. Tanah awak bau besok no. Tak lebih dari merusak panjang badan awak itu. Tak lamiah. Jadi yang mana awak kendalikan nafsu awak yang tak terpiara itu banyak. Ada doa Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari nafsu, dari syahwat yang tidak terkendali. Tashba, nafsu yang tidak terkendali itu. Itu salah seorang penjaga pada ibu itu memberi gambaran. Namanya Rafleo Tolstoy, penjaga Rusia. Penjaga Rusia, ada orang Islam, Kristen maksudnya. Dia buat sebuah cerita pada ibu yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang tak mampu menahan nafsu. Aku bisa jadi kalau saya tidak beraja, waktu itu bisa terjebak pada ibu. Nah, ada itu orang pada ibu. Ada seorang yang kaya raya pada ibu di suatu wilayah, suatu tempat. Nyobang dialah orang-orang kampung yang ada di situ. Inyobo lawe tanah. Sejauh matu memandang tanah inyobo itu. Tanpa acara orang tapi dia tahu. Kemudian kumpulan orang kampung. Wahai bapak-bapak ibu-ibu, kamu punya tanah. Silahkan apa ibu ambil barang yang berbapak. Akhirnya, kalau ada orang punya banyak lawin tanah, salawih waktu memandang tanah aku. Kini aku ajarkan kapak dan ibu yang hadir di jiwa. Syaratnya pada ibu bisa menepit tanah dari orang kaya. Harus membawa pancang. Bajalanlah dari pagi sampai pukul 5 balik ibu. Bara bapak dan ibu nanti bisa dapat, maka itu menjadi hak dari bapak ibu. Kata orang yang punya tanah. Jadi datanglah pada ibu, hadirlah pada itu orang dan tamak, orang dan rakus, orang dan di mana nama buat serono itu hadir di situ. Di pandang aku, tahu tanah aku negeri api itu orang orang pun. Saja aku awak pada berjalan, tapi saya jam 5 bikos pada 5 awak tadi baca pertama. Jadi baca bobo baca bikuk balik kalau baca bobo balik dan tapi 5 baca pertama. Nah, kemudian di mandang luar biasa nanti tanah yang diapi itu orang tamak ini kalau hadir di situ disiapkan adalah pernikahan. Pernikahannya membawa nasi, membawa air. Lalu sudah tu, kalau semangat itu dimana lari bukan itu. Nah, tahu apa? Tanah kan? Tanah banyak Bimai itu berada saja-saja. Bimai itu berada saja-saja memandang kalau ada banyak tanah yang banyak berbeda. Sudah tu bapak dan ibu sudah tu 10 hari masih berlari walaupun lari tak kencang.
Sudah tuh balik terus apa? Kalau tiba itu nanti ibu tidak tenang banget. Haruslah, haruslah. Apalagi udah sampai bukuan, tuh balik. Sudah tuh balik baru di nanti lah berapa itu hilang tanah sih biar atau itu. Tapi jawaban ibu nggak bukuan dulu. Di latihan dari yang terjadi pada ibu. Dibuka adalah bekal tadi. Dibuka nasi indah tasawuf. Coba karena nolala latihan. Kalau orang sama kan tahu karena ibu. Tapi di tanah tadi itu, di tanah itu, dicukup makan dan selalu tak banyak makan. Begini balik, ayolah, macam ada pukul lalu, ayolah pulang balik. Nyo harus kembali ke mana? Ke titik semula. Kalau tak kembali ke titik semula, tak tahu. Sudah balik. Siap-siap lah pukul yang barang itu tua kawan. Kalian ke titik semula panjang. Karena ada karena menginjil banyak panah dan itu hanya beda tadi makan istirahat. Nah, tentu kembali apa tadi? Jadi apa tadi dulu kalau awak baca dalam Tuhan, tentu kapal ini kau bilang beda. Baru awak latihan. Tentu kecepatan bayi yang pulang tu ulang beda apa tadi. Karena awak latihan, awak pernah lari yang kedua. Orang itu semangat kan? Akhirnya apa ni? Baiklah, pulang lagi. Tak bisa berlari dulu. Badan berlatih sampai. Akhirnya apa ni? Sampai awal perjalanan hampir titik semula dari itu jatuh atas panjang. Jatuh tersumpulah langsung di tanah. Akhirnya mati. Barang yang lebih tenang. Maksudnya benar. Tolong pada di tanah dan dicari sebanyak ini juga. Kira lah. Sebanyak badan tu jangan mana sebanyak itu yang mau pada di rumah. Tanah sebanyak tadi itu itulah syak Allah. Keinginan. Nak banyak, nak badak, nak segala macam. Ternyata nak ukuran awakmu adalah aduh. Tanah tadi itu cuma sebanyak badan ruang lah belum tanah awak. Ali berkumpul sih nanti. Kalau awak tidak menahan nafsu, makan syahwat bukan. Itulah kalau dah awak bukti dah beda syahwat, maka akan awak diperbudak oleh syahwat. Diperbudak awak abaikan segalanya. Anak awak abaikan, kesehatan awak abaikan, keluarga awak abaikan. Kalau yang ada awak keinginan. Padahal dan awak ada yang ukuran awak masing-masing Allah yang tahu berarti. Jadi itu. Nah itulah pada ibu kalau seandainya itu tak awak putus, boleh kudu pada ibu. Kemudian pada ibu yang kita pada ibu. Yang ketiga pada ibu, aku atau imam atau indah di dalam kitab Al-Hikam, bagaimana engkau berkeinginan yang kuat, kaifa yasma'u berkeinginan yang kuat untuk masuk ke hadiratnya Allah Ta'ala sementara engkau wa huwa lam yatatahhar belum bersuci dari janabah ghaflah, dari junubnya kelalaian. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada awak bagaimana awak itu berkeinginan kuat untuk masuk ke hadirat Allah sementara awak belum suci
dari kelalaian. Di sini Imam Ibnu Athaillah memakai junub, ibu istilah fikih kepada ibu. Awak kalau lah junub kan tak boleh mana-mana. Junub tidak menjauh. Dia termasuk menjauhkan diri awak juga. Tak boleh baca Quran, tak boleh awak salat. Nah, kemudian pertanyaan ini kepada ibu, di mana awakmu menuju Allah Taala sementara awak belum bersih dari kelalaian awak. Nah, kelalaian itu tentu balik ke diri awak masing-masing kepada ibu. Lalai awak, baru karena lalai itu kadang-kadang awak baca berapa lalai. Awak baca ternyata awak tak tahu. Yang penting ini Pak. Yang penting ini cerminan lo diri awak bukan orang lain. Khawatir awak nanti kalau orang lain dengan awak jadi itu pada buat merasa awak dibandingkan orang lain. Nanti kalau lain itu cerminan lo diri awak saja. Jangan awak saja yang bercermin. Kalau itulah, kalau kelalaian itu jadi diri awak masing-masing. Apakah awak termasuk orang yang lalai tidak itu adalah kembali ke diri kita masing-masing. Nah, berusahalah kata Imam Ibnu Athaillah, kalau Yobana mempunyai keinginan kuat untuk masuk ke kehadiran Allah Taala, maka sucikanlah dari kelalaian. Dari kelalaian. Lalai dari mungkin lalai dari rezeki Allah, mungkin awak kan gara-gara awak dapat rezeki yang banyak akhirnya awak lalai. Apakah awak lalai dari karunia Allah? Maka kita coba kembali. Nah, apakah awak lalai dari nikmat Allah? Ada orang lalai dari nikmat Allah pada ibu. Fasilitas sudah dapat kan? Tapi ketika ada panggilan azan, tak senang sedikit. Apakah itu termasuk lalai? Saya dia pada ibu. Saya waktu semua sholat dalam masalah kan, awak masih dalam rapat kan? Kenapa tak awak sudah rapat sudah kemudian setelah itu awak beri sholat? Dan itu ketika awak masih terus kerja, itu berbentuk kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh sederhananya. Kemudian yang keempat, apa kata Imam Ibnu Athaillah? Kaifa yarju an yafhama taqaid al-asrar wa huwa lam yataqmin afwati. Bagaimana kau berharap memahami sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara engkau belum bertaubat daripada maksiat yang engkau lakukan. Jadi pertanyaan kepadanya Bapak dan Ibu, ini masalah hikmah. Awak kan di dunia kadang-kadang ada yang melebihi hikmah. Hikmah itu kadang-kadang munculnya lah belakangan. Bapak terasa aku hikmahnya. Ikulah kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Hikmah untuknya. Karena kalau ada musibah ada untung. Ada bapak ada ada musibah tapi tersambungnya untung. Itu ada tuh sebenarnya. Itu berpikir awak sebenarnya. Aku bisa awak menemukan kata-kata untung. Padahal awak ada musibah. Aku bisa menemukan kata-kata itu di awal pada ibu. Untunglah. Kenapa ada itu? Soalnya patah lagi. Ada yang kata untung di situ. Untung dari sini lagi ya. Bapak bisa muncul di tubuh badan. Itulah yang namanya Allah singkapkan bahwa hikmah dalam diri Allah. Itu munculnya sedangkan kalau bagi orang yang senantiasa
hati rahasia. Hati rahasia itu pasti akan mendapatkan hikmah-hikmah dalam kehidupan. Makanya pemahaman hikmah Tuhan disertai dengan apa pada ibu? Yo, disertai dengan doa, awak selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak berzikir, awak beristighfar. Itulah kalau kita mau berdoa. Anak terjadi mau berdoa. Kalau seandainya jawab paham itu pada ibu. Bagus bisa kedua kalimat mati dikata-kata apa? Ya kedua kalimat untuk tapi pada musibah yang awak dapat itu. Seperti Allah titipkan pemahaman bahwa ternyata ada yang jauh lebih besar daripada musibah itu, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu orang musibah rugi lah, kan? Tapi apa untung kedua dari bawah, untung tak anaknya, untung tak keluarganya, untung tak orangnya, untungnya keluarga. Itulah salah satu hikmah. Orang yang bisa kayak itu orang yang Allah ajar pemahaman. Kalau tidak Allah lampu topik sudah coba, lampu topik satu. Kebakaran terjadi kan, untung dulu, banjir untung dulu. Kalau tidak sudahlah, malahan berbeda berbunyi sangka berusia kepada Allah Taala. Itulah luar biasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Imam Ibnu Athaillah, bagaimana engkau berharap untuk bisa memahami apa yang tersembunyi di balik itu, sementara engkau belum bertaubat. Jadi orang-orang yang bisa memahami itu adalah orang-orang yang benar sadar di mana bertaubat kepada Allah Taala atas dosa yang melakukan. Itulah Bapak dan Ibu yang kami untuk sampaikan pada pagi hari ini. Dari aku mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.